Maka golongan ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan kedudukan yang paling utama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian yang ketiga, setelah membuahkan ilmu yang banyak, pemahaman yang dalam, lalu mengakibatkan amalnya secara berkelanjutan, rutinitas, maka ketika itulah yang ketiga, Allah memberikan penghargaan, Allah memberikan semacam berupa pahala meskipun dia belum sempat mengamalkan. Ya, ini merupakan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala sudah disediakan walaupun dia belum sempat mengamalkan. Kenapa? Berangkat dari hati yang ikhlas, hati yang suci, sudah menginginkan amal itu, tapi walaupun belum sempat mengamalkan, Allah telah sediakan pahala. Nah, ini keutamaan ikhlas yang ketiga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinukil dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamad dunya li arba'ati nafarin. Dunia itu diisi oleh 4 macam manusia, kata Nabi. Di manakah posisi kita? Kita bisa menebak-nebak di antara yang 4 ini. Pertama, abdin razaqahu Allahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasillu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Yang pertama, ada orang yang dikurniai harta dan dikurniai pula ilmu. Harta banyak, ilmu cukup, ilmu banyak, pemahamannya dalam. Lalu dia bertakwa kepada Allah terhadap 2 nikmat Allah itu. Dia menyambung silaturahim serta mengetahui hak-hak Allah pada keduanya. Hak Allah, ya, tentang harta dikeluarkan zakat, infak, sedekah, ya, kemudian ilmunya diajarkan kepada orang. Maka golongan ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan kedudukan yang paling utama. Mungkin jarang-jarang kita yang seperti ini. Harta banyak, ilmu juga tidak sedikit, pemahaman tinggi. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa abdin razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Golongan yang kedua, ada orang diberi rezeki ilmu yang banyak, tapi tidak diberi rezeki dengan harta yang banyak. Hartanya pas-pasan saja, ya, cukup untuk makan pagi dan petang, cukup untuk bayar sewa rumah, cukup untuk sekolah anak, cuma itu saja, tidak melimpah. Lalu fahuwa sadiqun niyyati yaqul law anna li malan la amiltu bi amali fulanin fahuwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawaun. Lalu orang ini bercita-cita, si fulan ini enak ya, dia kaya, bisa berinfak, bisa bersedekah, bisa bantu orang miskin, bisa santuni anak yatim, bisa bangun masjid. Saya cuma punya ilmu, saya tidak punya harta berlebih seperti itu. Kalaulah Allah memberi saya harta berlimpah seperti itu, saya juga akan bersedekah, saya juga akan berinfak, saya juga akan bantu fakir miskin, akan santuni anak yatim, saya juga akan bangun masjid. Dalam hatinya, ternyata ini didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini meskipun demikian, karena niatnya yang tulus, ikhlas untuk beramal, maka golongan ini mendapatkan pahala karena niat yang tulus itu.
meskipun dia belum melakukannya. Dia belum sempat membantu fakir miskin karena hartanya pas-pasan saja. Dia belum cukup, belum bisa menyantuni anak yatim. Dia belum bisa membangun masjid, baru cita-cita. Tapi cita-citanya itu terdengar ke langit, dicatat oleh malaikat, dan ini dilaporkan kepada Allah, maka Allah memberikan pahala di atas niatnya yang tulus itu, walaupun dia belum sempat untuk mengamalkannya. Saudara-saudara, saya mendengar fatwa dari Fadilatul Syekh Sulaiman, Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau guru besar fikih di Universitas Madinah. Ketika PSBB kemarin, fatwa beliau ini dikirim lewat WA. Kata beliau, bagi kita yang ikut PSBB, ya, semuanya di rumah, sholat di rumah, Jumat di rumah, bahkan sholat Id juga di rumah. Apa kata beliau? Kabar gembira untuk kita. Kabar gembira. Satu, bagi orang yang sebelum tahun ini rutin menjaga tarawihnya di masjid, rutin menjaga sholat Jumatnya di masjid, rutin menjaga sholat berjamaahnya di masjid, tapi tahun sekarang karena PSBB COVID-19 dia terpaksa di rumah, tapi pahala sholat di masjid itu sudah ditulis untuknya. Kenapa? Dia tetap niat ke masjid tapi terhalang. Dia tetap bercita-cita, keinginannya membara ke masjid tapi terhalang oleh karena PSBB. Allah tidak main-main, Allah tidak menyia-nyiakan niatnya, diberi pahala atas niatnya itu, kata beliau. Yang kedua, ada orang yang sebelumnya tidak pernah tarawih ke masjid, tidak pernah sholat Jumat ke masjid, ya, mantan pendosa, lalu dia tobat, lalu berkeinginan ke masjid, sholat Jumat, tarawih ke masjid, tapi terhalang karena PSBB. Kata beliau, maka orang itu telah ditulis pahala sholat Jumatnya, pahala tarawihnya, pahala ibadahnya di masjid. Itu akibat niat yang tulus yang diterbitkan oleh keikhlasan tadi. Ini dua macam orang. Macam yang ketiga, ada 4 tadi. Macam yang ketiga adalah fulanun, ya, wa abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuquhu ilman fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqan fahada bi akhbathil manazil. Orang yang ketiga, kata Nabi SAW, adalah orang yang diberi rezeki harta yang banyak, tapi sayang dia tidak diberi ilmu agama, dia tidak diberi pemahaman, maka dia memakai hartanya itu tanpa ilmu, hanya untuk berfoya-foya, kemewahan dunia. Akibatnya apa? Dia tidak bertakwa kepada Allah terkait urusan hartanya. Hartanya habis untuk narkoba, hartanya habis untuk mengkonsumsi yang diharamkan Allah. Dia tidak menyambung tali silaturahim, tidak peduli dengan tetangga, apalagi fakir miskin, anak yatim, serta tidak mengetahui hak-hak Allah. Jangankan sedekah, infak, zakat pun tidak dikeluarkan di dalam hartanya itu. Maka golongan ini menempati kedudukan yang paling buruk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, wa abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman fahuwa yaqul law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulanin fahuwa bi niyyatihi fawizruhuma sawaun. Macam yang keempat, ada orang yang rezeki dengan harta dan juga tidak diberi rezeki dengan ilmu agama. Orang ini namun bertekad, apa katanya, seandainya saja aku mempunyai harta, niscaya aku akan melakukan keburukan seperti si fulan.
orang ini akan dibalas sesuai dengan kesungguhan tekadnya itu, dan dia mendapatkan dosa seperti dosa si fulan. Dia tidak punya harta, dia miskin, tapi dia tidak juga punya ilmu agama, sehingga dengan kemiskinan itu bukan membuat dia tenang, tapi tetap resah gelisah. Awas, kalau saya mendapatkan kedudukan seperti Fir'aun, saya akan leluasa memeras orang-orang di bawah saya. Kalau saya seperti Qarun punya harta, nanti saya akan sombong, saya akan berjaya di atas muka bumi. Ya, yang dia inginkan, yang dia idolakan malah tokoh-tokoh jahat, orang-orang yang tidak baik. Nah, maka orang ini, kata Nabi SAW, akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Niatnya belum dibalas dengan dosa, tapi dia setelah melakukan itu barulah dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita kembali contoh orang yang kedua tadi. Dia diberi ilmu pengetahuan, tapi harta dia tidak banyak. Dia hanya bisa bercita-cita yang baik, dia hanya bisa menginginkan yang baik, tapi belum bisa melaksanakannya. Allah memberi pahala. Inilah keutamaan ikhlas yang ketiga, ya. Dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya, walaupun dia belum sempat untuk mengamalkannya. Ini ditegaskan oleh Nabi SAW dalam berbagai riwayat. Antara lain, kata Nabi, man ata firashahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli minal laili faghalabathu 'ainahu hatta asbaha kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatan 'alaihi min rabbi azza wa jalla. Barang siapa yang mendatangi pembaringan, ya, nanti setelah kita pulang ke rumah, kita istirahat, mau tidur, mendatangi pembaringan, lalu berniat akan bangun di tengah malam untuk mengerjakan sholatul lail, sholat malam, tahajud. Tapi sayang, lalu dia tertidur pulas karena capek bekerja di siang hari, maka akan dicatatlah untuknya pahala sholat tarawih, pahala sholat tahajud, ya, yang dia niatkan itu, sedangkan tidurnya itu merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya, alangkah senangnya hati kita, ya, kita mendapatkan pahala padahal kita belum mengerjakannya, hanya diuntungkan dengan baiknya niat bersumber daripada keikhlasan tadi. Demikian juga, ya, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Abu Darda. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada'i wa in mata ala firashih. Barang siapa yang memohon kepada Allah agar dikurniai mati syahid, ya, untuk membela agama Allah dengan penuh ketulusan, niscaya Allah akan mengurniakan kedudukan tersebut kepadanya meskipun dia ditakdirkan meninggal di tempat tidurnya. Ketika segar bugar, ketika masih sehat, dia berniat, dia menginginkan kepada Allah supaya mati syahid, mati dalam memperjuangkan agama Allah. Ketika agama Allah ini tidak boleh dihidupkan, ketika agama Allah ini terancam dari orang musuh-musuh Allah, dari orang-orang kafir, dia menginginkan ikut serta berjihad, berperang pada jalan Allah, mati syahid setelah itu. Ini doanya, ini keinginannya. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'al. Dia belum sempat berjihad, dia belum sempat berperang pada jalan Allah, dia sakit, lalu malaikat maut mencabut nyawanya di atas tempat tidur. Tapi pahala syahid, pahala syuhada telah ditulis untuknya. Ini lagi di antara dalil keutamaan niat yang tulus
bersumber daripada hati yang ikhlas. Baik Bapak dan Ibu, kita tambahkan 3 lagi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan membawa pulang. Ya, besok pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan lagi. Kita ulang keutamaan ikhlas. Pertama, mewariskan pemahaman, ilmu dan hikmah. Yang kedua, membuahkan amal yang berkesinambungan. Dan yang ketiga, membuahkan pahala walaupun belum sempat untuk mengamalkannya. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim.